Menurut saya, banyak para habaib yang menyampaikan ajaran menyimpang atau ajaran sesat. Akan tetapi, para ulama, kiai atau MUI, kenapa diam saja? Tidak ada yang berkomentar atau mencegahnya. Lain halnya, waktu kasus Al-Zaitun, semua ribut. Mengirim opini itu penodaan agama. Tapi di dalam kasus habaib yang menyampaikan ajaran sesat dan juga menyimpang ini, kenapa pada diam? Mengapa demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat malam para pemirsa. Berjumpa kembali dengan Simbah, tentunya pada channel Mbah Wiro Bismo. Kembali lagi saya akan membicarakan tentang para habaib atau pahlawi. Lagi-lagi yang mau saya komentari adalah mengenai tindakan atau ajarannya ya. Tentang nasab, Simbah tidak mempermasalahkan nasab para habaib itu nyambung atau tidak nyambung terhadap Rasulullah. Simbah tidak peduli atau tidak mempersoalkan. Konsen Simbah adalah perilaku atau tindakan-tindakan yang menyimpang tentunya. Dan Simbah mengamati hal-hal yang diajarkan oleh para pahlawi, sebagian tentunya ya, karena tidak semuanya, bahkan juga kalau yang lain-lain semuanya begitu ya tidak tahu, tapi ini sebagian dan yang menjadi pemberitaan di media sosial tentunya. Banyak ajaran-ajaran dari mereka itu yang menyimpang kalau Simbah amati. Contohnya ya, ada Habib pulang dari surga, ada orang meninggal dikasih surat dari Habib, maksudnya ya, yang fungsi surat itu orang yang meninggal tadi yang diberi surat tersebut tidak akan mendapatkan siksaan dari malaikat, bahkan masuk surga tanpa hisab. Ada yang mikrot 70 kali dalam sehari. Nah, hal-hal yang seperti ini kan penyimpangan. Akan tetapi selama ini Simbah amati juga tidak ada para ulama, para kiai atau MUI ya yang menjadi wadah ulama itu tidak melakukan tindakan apa-apa, cuma diam saja. Kenapa begini? Lain halnya waktu tempo hari dalam kasus Al-Zaitun ya. Saya paling ikut bilang hanya mengatakan sesuatu hal yang berbeda pendapat, sudah heboh. Pemberitaan di media sosial, di TV-TV swasta banyak sekali. Tetapi penyimpangan-penyimpangan ajaran yang disampaikan oleh Pak Alawi atau para habib ini, kok diam-diam saja, adem ayem, terutama para ulama tidak ada yang berkomentar. Ada apa ini sebenarnya? Apakah kalau cucunya Nabi atau keturunan Nabi itu boleh bebas melakukan kesalahan? Kalau mereka memang cucunya Nabi. Tetapi terbukti dari hasil kajian Buya Imad, mereka bukan cucu Nabi. Akan tetapi menurut Simbah, jadi di Simbah ini heran juga, sudah banyak doktrin atau ajaran yang menyimpang tapi tidak ada yang berkomentar dari para ulama tentunya. Seolah-olah hanya cuek, masih bodoh. Maka pertanyaan dari apakah karena mereka itu diyakini sebagai cucunya Nabi,
Lalu kalau cucunya Nabi itu boleh bebas melakukan apa saja meskipun salah, apakah demikian? Kalau menurut Simbah, cerita-cerita atau doktrin atau boleh dikatakan ajaran ya yang menyimpang itu kurang bagus untuk umat. Jadi akan membuat halusinasi pada umat ini. Bahkan untuk kita-kita yang awam itu bisa membingungkan. Kalau orang awam tentunya bisa saja mereka percaya, padahal itu politisasi dari mereka. Nah, ini jelas-jelas penyimpangan yang harusnya dicegah. Harusnya para ulama, para kiai ada yang berkomentar agar supaya para habib tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, apalagi memberikan statement-statement yang merugikan bangsa kita. Contohnya negara kita Indonesia diklaim milik Aulia Tarim, kota-kota tertentu katanya punya Aulia Tarim. Nah, hal-hal yang seperti ini kan harusnya pada mencegah supaya mereka tidak melakukan hal seperti ini. Memang cerita-cerita khurafat, halusinasi, mengada-ngada banyak sekali ya. Nah, itu sering mereka lakukan, entah tujuannya buat apa, untuk mencari kepercayaan atau supaya mereka dianggap tuh hebat, luhurnya orang-orang yang mulia, orang-orang hebat, entah seperti itu atau bukan. Tapi menurut Simbah ini hal-hal satu penyimpangan. Ada juga cerita ada yang bisa mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam hitungan rakaat dan tidak tidur dalam waktu 33 tahun. Apakah ini masuk akal? Apakah ini tidak penyesatan? Coba penjelasan semuanya berpikir. Coba yang menjadi ulama, yang menjadi ustadz, menjadi kiai, mengomentari hal-hal seperti ini. Jadi Simbah mengatakan hal ini bukan tidak berdasar. Ada channel yang menampilkan videonya tersebut. Untuk Anda semuanya sebagai bahan apa yang Simbah katakan di dalam video ini, mari kita simak videonya. Kalian simak ya ceramah halu mereka. Do kau simak nih, majikan kau si Bahar nih. Al-Imam Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf di umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholatnya. Umur 7 tahun menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaatnya. Yang kau bilang ini kagak ada. Itu hanya untuk mengelu-elukan klan kalian biar dianggap hebat. Beliau la yanama la lailan wala naharan 33 sanatan. 33 tahun Habib Abdurrahman Segaf nggak tidur. Mati Bahar, mati. Ya, mati 30 tahun, 33 tahun nggak tidur, mati Bahar. Mati. Itu kehaluan kalian itu. Biar dianggap keturunan kalian orang hebat gitu. Nah, ajaran-ajaran seperti di dalam video tadi adalah penyesatan menurut saya. Itu yang mestinya banyak orang yang harus memprotesnya. Kalau kemarin kasus Al Zaitun ribut rame, banyak yang komentar, bahkan berbagai media termasuk TV swasta, banyak yang menggiring opini itu penyimpangan, penodaan agama. Hal yang seperti tadi juga sama, itu penyesatan ke umat, mestinya banyak yang protes. Sekali lagi, video tadi coba kita pikirkan bersama-sama, apakah itu merupakan tindakan ajaran penyesatan atau bukan. Maksud Simbah menampilkannya untuk menyampaikan kebenaran, dan hal ini perlu dikoreksi. Pantang terus channel Mbah Wiropisno, karena kami akan menyajikan hal-hal untuk kebenaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.